Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan mau terus mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga semua yang ada di bangsa-bangsa. Ya, saya percaya orang yang mencari Tuhan, mereka lah yang akan dipuaskan. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami tahu Bapa Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjagai kami, bahkan Engkau yang mengurapi kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami bawa malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan hati kami agar kami layak Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau Bapa yang selalu setia dalam hidup kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan yang kami bawa kepada Tuhan malam hari ini. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahanan, Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahanan, Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa beri. Sekali lagi katakan Aba Bapa. Amin Tuhan. Aba Bapa, Engkau yang menjagai hidup kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Oh Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa
Ajar kami Bapa untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami menurut kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia Tuhan. Hanya Padamu ajar aku Tuhan. Mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia. Hanya Padamu Bapa. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu. Kami perlu pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menyertai kami dengan kasih, penyertaan, kesetiaan-Mu yang luar biasa dan ajaib Tuhan. Kami malam hari ini datang, kami semua membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, bawa kami untuk mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Bawa kami untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami. Lebih dan lebih lagi Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Dirasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tinggi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan lebih lagi, katakan. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
Mari angkat hatimu pada Tuhan, saudara. Mari angkat imanmu pada Tuhan hari ini. Percayalah Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau berjuang sendiri. Tuhan selalu setia. Dia Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia selalu hadir buat saudara dan saya. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau Bapa yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Bapa. Bahkan di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami tahu kami akan melewati setiap musim hidup bersama denganmu Bapa. Mari katakan dengan iman saudara di hadapan Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan dengan iman, katakan bersamamu Bapa. Kami melewati semua hal dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap. Mari terus berharap kepada Tuhan saudara. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Dia menyertai kita dengan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita.
Karena itu biarlah kita mau terus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Bagian kami adalah terus menjadi seperti Engkau Bapa. Ajar kami dalam hidup ini membalas kesetiaan Tuhan dengan cara taat kepada firman-Mu, dengan cara mau diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami semua tahu kami begitu terbatas, namun kami punya Tuhan yang tidak terbatas yang sanggup mengubah hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang terus sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau sanggup Bapa bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti-Mu Tuhan. Mari lebih lagi saudara angkat tangan-Mu, katakan bahwa kami Tuhan untuk terus disempurnakan di dalam kasih-Mu. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami mau terus datang menyerahkan seluruh hidup dan hati kami Bapa. Bentuk dan jadikan kami, murnikan kami, ubahkan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di mata-Mu Bapa. Kalau nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, kita berjumpa lagi hari ini saudara, dan kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan malam ini. Saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita sehingga kita tidak pernah lelah dan tidak pernah jemu-jemu untuk terus belajar firman Tuhan. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya saya ingin membacakan kesaksian bagi setiap kita yang pasti kita percaya bahwa kesaksian itu ya membawa kekuatan bagi setiap kita ya. Karena kesaksian kita, dengan perkataan kesaksian itu kita dapat mengalahkan iblis. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan ya. Saya akan membacakan ini dari seorang subscriber. Ini banyak sekali saudara ya. Jadi saya harus melihat dulu yang pertama yang lebih lama masuk ini saudara. Iya, mari kita mendengarkan kesaksian ya. Ya, shalom Ibu, saya mau bersaksi. Kita ini pendengar Mesbah Doa yang setia. Pada tanggal 24 bulan 10 saya dan istri di swab dan hasilnya ya kita belum terima. Dan saya mendengar sebuah kesaksian di Mesbah Doa
Ya, tentang suami istri yang kena COVID. Saya jadi takut. Ibu Debbie tanggal 27 saya dan istri mendapat hasil positif. Saya sedih apalagi karena keluarga saya semua lagi sakit. Ya, dan saya takut dan gelisah. Tapi Ibu Debbie sungguh luar biasa mesbah doa syukur yang waktu itu terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. Ya, itu sangat menguatkan saya dan istri. Sehingga akhirnya kami pergi ke isolasi pemerintah yang disediakan pemerintah. Dan saya bersyukur, Bu. Ya, saya tidak takut setelah mendengar mesbah syukur, tidak ada takut lagi. Saya sangat bersyukur, Tuhan luar biasa bagi keluargaku. Sekarang semua sudah baik-baik aja dan karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Ibu ya, dan Tuhan Yesus menjaga Ibu dan keluarga senantiasa. Iya saudara, kita percaya bahwa ya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, firman Tuhan akan menjadi penghiburan bagi kita ya, karena itu ketika kita takut, ketika kita bimbang, mari kita sama-sama terus mendengarkan firman Tuhan sehingga firman itulah yang akan memberikan kita kekuatan, karena Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang mendengarkan mesbah doa di mana saja berada ya, hari-hari ini saya banyak sekali menerima kesaksian orang-orang yang kena COVID ya. Dan kita bersyukur seperti yang sudah kita doakan terus tiap malam ya, terjadi banyak kesembuhan massal. Ya, dan kita melihat bahwa saudara tidak perlu takut ya, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dan kita percaya kalau memang belum waktunya kita mati ya belum mati. Tapi kalau Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup setiap kita. Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan hari ini saudara. Kita sudah di Yeremia pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-11 sekarang. Tadi malam kita sudah sampai di ayat yang ke-10 ya. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ya saudara, Tuhan itu murka, Tuhan itu sedih dengan bangsa Israel saudara ya. Mereka yang adalah anak Tuhan, mereka menukarkan ya Tuhan dengan dewa-dewa. Mereka percaya kepada Baal. Tadi malam kita sudah belajar Baal itu adalah dewa kesuburan, dewa penyembahan ya, penyembahan terhadap Baal itu yang menurut mereka adalah dewa yang membawa kesuburan, yaitu menuntut hewan kurban dan pelacuran secara massal. Ya, jadi saudara, ini terjadi dan Tuhan itu benar-benar murka dengan umatnya yang menukarkan Tuhan mereka dengan dosa dan bahkan kecemaran. Ya, melakukan pelacuran di bukit-bukit pengorbanan. Isabel itu adalah istri Raja Ahab. Dia yang membawa dan memperkenalkan penyembahan kepada dewa Baal ini ke dalam kerajaan utara. Dan akhirnya penyembahan kepada dewa Baal itu ya mulai menyebar ke Yehuda ya. Orientasinya adalah seksual. Dari penyembahan ini merupakan godaan yang terus menerus bagi orang Israel yang dipanggil untuk hidup kudus. Saudara, ya ketika mereka itu mengikuti ya, memang saudara ya, di sini saya melihat bahwa untuk kita berdosa itu ya, itu kita nggak perlu bergumul, karena memang daging itu maunya melakukan dosa, kecemaran. Makanya ada yang bilang, Bu, Ibu kok dalam khotbah-khotbah Ibu dan dalam setiap firman yang diberitakan selalu menyinggung soal perselingkuhan. Saudara, maaf ya, dosa yang sebenarnya itu paling berat dan juga yang dosa yang itu sangat menghancurkan sebuah keluarga itu adalah dosa perselingkuhan. Kenapa setiap kali saya memberitakan firman selalu ada tentang perselingkuhan? Karena itu masalah terbanyak yang sedang saya hadapi di dalam konseling hari-hari ini ya. Dan seperti yang kita tahu di Israel pada waktu itu, umat Tuhan mereka itu beralih kepada dewa Baal, menyembah dewa Baal. Dan setiap kali mereka harus mempersembahkan korban kepada dewa Baal, itu mereka melakukan pelacuran massal. Ya, bayangkan saudara, zaman dulu dosa seperti ini sudah ada, yaitu di bukit-bukit pengorbanan. Bagaimana mungkin saudara orang datang kepada sesuatu yang dianggap berkuasa tapi dengan melakukan dosa dan kenajisan.
Saya yakin dan percaya manusia itu kita semua punya ya yang namanya naluri. Kenapa? Kita itu bisa membedakan mana yang dosa, mana yang tidak, karena ada hukum Tuhan dalam hati kita. Nah, sekarang kalau orang mau menyembah kepada sesuatu yang dianggap berkuasa, tapi dia melakukan dosa, kenajisan, percabulan, ya untuk menyenangkan dewanya, apakah ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak manusia? Ya, ini kan sudah perbuatan setan, saudara ya. Tapi mereka tuh nggak ngerti, mereka menukarkan Tuhan dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Jadi penyembahan kepada dewa Baal itu dibawa oleh istrinya Raja Ahab, yaitu Isabel ya. Isabel membawa pengajaran ini tentang penyembahan kepada dewa Baal ini ya. Dan saudara, ya mereka melakukan sesuatu yang najis ketika harus menyembah kepada dewa Baal ini, mempersembahkan korban dan melakukan pelacuran massal. Ya, dosa yang hari-hari ini bekerja dengan luar biasa di antara anak-anak Tuhan itu dosa moral, yaitu dosa dosa seks dan dosa kenajisan dan percabulan. Bahkan ini merebak kepada anak-anak remaja, anak-anak muda ya. Saya berdoa kalau hari ini juga ada anak-anak muda yang mendengarkan ya, harus menjaga hidup dalam kekudusan. Jangan lihat ya pornografi, kita jangan ikut terlibat di dalam pergaulan bebas, karena itu mendatangkan murka Tuhan loh atas kehidupan kita ya. Dan Tuhan berkata, kamu menukarkan Allah yang benar-benar Allah dengan Allah yang palsu, yang bukan Allah ya. Ayat yang ke-12, tertegunlah atas hal itu hai langit, ya, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor dan yang tidak dapat menahan air. Ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kenapa engkau menukarkan Tuhan yang adalah sumber air yang hidup? Ya, engkau membuang Tuhan dan engkau menggali kolam ya, tetapi kolam yang bocor yang tidak akan menampung air bagimu. Artinya sesuatu yang sia-sia yang mereka kerjakan, mereka tinggalkan Tuhan lalu menyembah kepada dewa Baal, yang itu adalah ya sia-sia saudara ya. Tuhan berkata ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat dan mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Saudara, percayalah hidup kita tidak akan pernah berbahagia waktu kita meninggalkan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat kita. Tuhan adalah sumber bukan hanya berkat jasmani atau duniawi yang bisa kita rasakan, tapi dia sumber yang berkat yang lebih utama, air kehidupan, yaitu apa? Damai, sejahtera dan sukacita yang bisa kita dapatkan, yang itu melebihi dari harta atau kekayaan duniawi. Tuhan adalah sumber air hidup. Jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Mari kita terus mau mengabdi kepada Tuhan, mengikuti kebenarannya, mengikuti perintah-perintahnya saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 saudara ya. Jadi saudara, kita semua berdoa supaya jangan kita berbuat dosa lagi berulang-ulang kali. Tuhan berkata, sudah 2 kali umatku berbuat jahat. Jadi siapa yang akan mengesampingkan sumber air hidup demi kolam yang bocor, ya suatu kolam yang mengumpulkan air hujan tetapi tidak sanggup menahannya. Allah memberitahu orang Israel bahwa hal itulah yang mereka sedang lakukan sewaktu mereka berpaling daripadanya sumber air yang hidup itu. Ya, dan bahkan mereka memilih untuk menyembah berhala. Bukan hanya itu, tetapi kolam-kolam yang mereka pilih itu kolam yang bocor dan kosong. Ya, bangsa itu telah membuat sistem-sistem agama untuk menyimpan kebenaran, tetapi sistem-sistem tersebut sia-sia. Ya, untuk apa kita berpegang pada janji yang kosong dan yang tidak pasti dari kolam-kolam ya yang kita buat, yaitu sistem keagamaan atau apapun saudara, hal-hal fana yang ya kita sendiri saudara ya tidak bisa mendapatkan sumber apapun dari sana. Ketika Tuhan berjanji untuk selalu menyegarkan kita dengan air hidup, maka Dia juga pasti akan menggenapinya. Jangan pernah menukarkan Tuhan dengan ajaran-ajaran yang kosong dan palsu, saudara ya. Tuhan adalah Tuhan sumber kehidupan kita. Dia adalah air hidup. Ya, yang namanya air saudara itu adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, itu air. Kenapa? Karena tubuh manusia itu ya 90% terdiri dari air saudara ya.
Bayangkan semua air. Jadi kalau manusia itu hidup tanpa air kita di rumah saja mati sehari, ya lalu dalam sehari kita nggak punya air, itu benar-benar keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Saudara bisa membayangkan orang hidup tanpa air itu bisa menyebabkan bahkan kematian, kotor, bau dan lain sebagainya. Ya, makanya Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah sumber air hidup. Ya, Tuhan itu sumber air hidup bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah tinggalkan Dia, apalagi demi untuk menggali kolam yang bocor. Ya, ini istilah yang dipakai yang tidak akan menghasilkan apapun dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh mau bertobat, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat 14. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Ayat 15, terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Ya. Bahkan ayat 16, orang-orang Memphis dan Tahpenhes ya, telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Ayat 17. Ya, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Hal-hal yang memalukan terjadi kepada mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka itu ya menjual Tuhannya mereka sendiri yang meninggalkan Tuhan. Memphis itu berada di dekat lokasi di Kairo modern sekarang, di dataran rendah di Mesir, ya. Dan Tahpanhes ya, ini nama. Tahpanhes itu berada di sebelah timur laut Mesir. Yeremia mungkin sedang berbicara tentang penyerbuan sebelumnya oleh Fir'aun Sisak ke Yehuda pada tahun 926 sebelum Masehi ya. Jadi Yeremia sedang berbicara ini ya, atau dia mungkin sedang menubuatkan invasi Fir'aun ya pada tahun 609 sebelum Masehi ketika Raja Yosia dari Yehuda akan dibunuh. Maksud Yeremia adalah bahwa bangsa itu telah menyebabkan semua ini menimpa diri mereka karena memberontak terhadap Allah. Ya, firman Tuhan ini berkata, Israel itu budak atau anak budak. Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpenhes telah menggundul batu kepalamu. Ya, pada zaman dulu orang itu kalau kepalanya digundul itu adalah sesuatu yang memalukan, saudara ya. Dan itu terjadi kepada bangsa ini. Kenapa? Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu sendiri? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Ya, mengapa itu terjadi? Mereka dipermalukan ya oleh bangsa-bangsa atau kota-kota di sekeliling mereka karena mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, saat orang hidup jauh dari Tuhan, maka malapetaka, ya maka sesuatu yang memalukan itu bisa saja menimpa. Kenapa? Karena kita hidup jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, saat kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Ayat yang berikutnya, mari kita baca ayat yang ke-18 ya. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Ya, kata firman Tuhan, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ya. Tuhan berkata, ya lihat kejahatanmu akan menghajar engkau. Saudara, selalu kita mengingatkan firman Tuhan bahwa saya selalu mengingatkan firman Tuhan. Ya, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kejahatanmu yang akan menghajar engkau.
dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ya, ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa yang firman Tuhan tuliskan di sini, saudara, bahwa kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu yang akan menyiksa engkau. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karena itu berhati-hatilah dengan semua yang kita lakukan di bawah langit ini. Ya, hukum tabur tuai tidak mungkin meninggalkan hidup kita. Makanya hati-hati, saudara. Seringkali orang itu berbuat jahat, berbuat dosa, nanti kalau sudah jatuh dalam malapetaka baru dia bilang, Tuhan itu kenapa jahat sama saya? Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya hancur? Kenapa saya begini? Padahal dia lupa. Firman ini berkata, kejahatanmu akan menghajar engkau, ya, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ya, satu saat kita pasti akan membayar harganya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu selama masih ada waktu Tuhan beri, mari kita bertobat. Ya, Tuhan berkata, ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Ya, dan tidak lagi gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, mari kita mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Kita gemetar kepada Tuhan. Ya, kita harus benar-benar memiliki rasa takut akan Tuhan supaya hidup ini terbebas dari semua dosa. Mari kita harus punya prinsip dan kita harus tahu bahwa Dia Tuhan yang satu saat akan membalaskan semuanya. Tidak ada satupun yang akan terluput, saudara, dari kehidupan manusia. Mari kalau Tuhan masih berbicara bagi kita, mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Jangan sampai kejahatanmu yang akan menghajar engkau dan kemurtatanmu lah yang akan menyiksa engkau. Biar kita mau terus berkata, Tuhan selama masih ada waktu, kami mau bertobat. Kami mau datang kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita mau datang ke hadapan hadirat-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, ketika kami mau melangkah dalam kebenaran-Mu, maka Tuhan menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu. Jauhkan kami dari segala kejahatan yang akan menghajar hidup kami sendiri, karena apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Kami mau datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu hari ini. Kami mau meminta Tuhan ubah hati dan hidup kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan mengalami yang baik. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubahkan setiap hidup kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami tidak ingin menukarkan Tuhan dengan apapun di hidup ini. Kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan, suami istri anak-anak, biarlah kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah di hidup kami, agar suami-suami istri dipulihkan, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua kehidupan kami.
dalam pekerjaan, usaha anak-anak juga, semuanya Tuhan melindungi dan menyertai. Jodoh mereka yang terbaik, studi mereka yang terbaik Tuhan, kami meminta dalam nama Yesus. Bahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan menyertai, mulai dari orang tua kami Tuhan, orang-orang yang oma opa yang berusia senja, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga terus Bapa, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua Tuhan. Kami anggota keluarga besar kami, para single parent juga Tuhan turut bekerja Bapa, berikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau juga memberkati keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Kami percaya kalau sakit ini datang karena dosa, Tuhan mohon pengampunan-Mu. Kalau sakit ini karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, yang ingin keluar dari minuman keras, rokok, perjudian, kemabukan, narkoba, bahkan yang ingin keluar dari depresi, kekecewaan Tuhan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran. Kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan, yang mau sungguh-sungguh datang berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan juga terus memberkati setiap orang yang berkekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Juga buat mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, Tuhan menjadi jawaban. Bapa, kami semua datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Juga bagi orang-orang yang berkekurangan, Tuhan menjadi tempat persandaran buat mereka semua Tuhan, agar mereka juga mempertemukan dengan orang-orang yang boleh menolong. Bahkan mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya sandaran dan pengharapan mereka dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga lepaskan berkat bagi Indonesia, shalom buat bangsa kami yang tercinta. Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka terus ada Tuhan dalam perkenanan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan niat-niat jahat orang. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam mereka memimpin bangsa ini. Diberkati seluruh jajaran kabinet yang ada semua Tuhan, bahkan kepala-kepala wilayah yang mulai dari Tuhan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan TNI, Polri yang terus menjaga Indonesia, Tuhan juga menyertai dan memberkati semua niat-niat jahat orang yang mengacaukan bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka, para tim medis dan dokter yang ada berjuang untuk COVID-19. Tuhan menyertai dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang ada di garis terdepan Tuhan, untuk terus berdoa dan berdoa. Tuhan, kami adalah pendoa-pendoa syafaat-Mu di hari-hari yang terakhir. Tuhan lindungi dan sertai setiap kami, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, bersemangat. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar menjadi berkat. Tuhan memberkati.